Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan insya Allah pembelajaran kita di pembelajaran yang kedua, aktivitas yang ketiga, yaitu tentang menyelesaikan masalah berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Jika di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel, nah untuk kali ini kita akan menerapkan cara menentukan penyelesaian tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari atau masalah yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi di sini ada dua yang akan Pak Guru bahas. Semuanya ada di modul PJJ halaman 38, yaitu membuat tower. Kemudian yang kedua nanti adalah jembatan gantung. Baik, kita langsung bahas aja satu-satu. Nah, misalkan di sini ada sebuah tower. Tower itu artinya menara ya. Sebuah tower yang tersusun dari dua bentuk trapesium dan persegi panjang yang sama ukurannya. Di situ sudah ditentukan bahwa tinggi dari trapesiumnya adalah X, kemudian tinggi dari persegi panjangnya adalah 2 meter. Sedangkan tinggi tower keseluruhan adalah 21 meter. Yang menjadi permasalahannya adalah berapakah tinggi masing-masing trapesium. Kita lihat di sini ada berapa trapesiumnya? Ada 3. Kemudian persegi panjangnya ada berapa? Ya, juga ada 3. Oke, baik. Nah, solusinya adalah dari gambar tersebut tuliskan model matematikanya. Nah, sebelumnya juga di pertemuan awal kita sudah membahas tentang cara membuat model matematika. Itu penting karena untuk menentukan penyelesaian satu soal cerita, maka kita butuhkan model matematikanya untuk mempermudah penyelesaian. Nah, sekarang kita melihat di sini ada 3 trapesium dan juga ada 3 persegi panjang. Kalau 3 trapesium yang tingginya X, maka kita tulis sebagai 3 kita tulis sebagai 3X. Kemudian untuk persegi panjang, karena di sana juga terdiri dari 3 persegi panjang yang berukuran sama, maka kita tambah dengan 3 kali persegi panjangnya adalah yang tingginya adalah 2 meter, berarti 3 kali 2 sama dengan keseluruhan adalah 21 meter. Sehingga seperti ini model matematikanya. Atau bisa kita tuliskan, kita sederhanakan lagi menjadi 3X ditambah 3 kali 2, 6 sama dengan 21. Nah, seperti ini adalah bentuk persamaannya, adalah model matematikanya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan persamaannya. Nah, sebagaimana yang lalu, jika kita punya 2 cara yang lalu ya, 2 cara untuk menyelesaikan persamaan, bisa dengan memindahkan atau bisa dengan menghilangkan. Nah, sekarang kita coba cara memindahkan. Nah, di sini ada 3X tambah 6 sama dengan 21. Kita mau nilai X saja, berarti di ruas kiri ini kita akan pindahkan 6 dan pindahkan juga nilai 3-nya, koefisiennya. Nah, yang pertama kita pindahkan adalah plus 6. Sehingga bisa kita tulis 3X sama dengan 21. Konsekuensinya ketika kita memindahkan plus 6 adalah tandanya berubah menjadi min 6 atau tambah 6 menjadi kurang 6. Sehingga di sini bisa kita peroleh 3X sama dengan 21 kurang 6 adalah 15. Nah, sekarang tinggal 3X, 3 kali X. Kalau dia perkalian kita pindahkan, maka dia pindah menjadi pembagian atau menjadi X sama dengan 15 per 3. Dan 15 dibagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Jadi, tinggi dari trapesium adalah 5 meter. Seperti itu penyelesaiannya. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Lanjut ke soal yang kedua.
tentang jembatan gantung. Nah, ini tentang jembatan gantung. Oke, kita perhatikan. Permasalahan yang diberikan adalah ada gambar jembatan. Itu adalah jembatan gantung terpanjang di dunia, berada di Jepang, Akasio Kaikyo, yang memiliki panjang 1991 meter. Ya. Kemudian Jepang juga memiliki jembatan Shimotsui Strike. Jembatan Akasio Kaikyo memiliki panjang 111 meter, lebih panjang dari 2 kali panjang jembatan Shimotsui Strike. Berapakah panjang jembatan Shimotsui Strike? Nah, sekarang kita mencoba menjawab ya. Tadi masih ditentukan, yang ini nilai X, yang ini panjangnya 2. Nah, sekarang tidak seperti itu lagi. Ini lebih tinggi lagi keadaannya. Di sini kita harus memisalkan dulu. Misal, yang ditanyakan kan jembatan Shimotsui Strike. Jadi kita misalkan, saya kurangin dulu ya. Misal panjang jembatan Shimotsui Strike, karena dia yang ditanyakan, maka kita misalkan dia sebagai suatu variabel. Boleh variabel apa saja, boleh X, boleh Y, boleh A, boleh J karena jembatan, boleh S karena namanya Shimotsui. Nah, boleh bebas ya. Di sini kita misalkan sebagai Y. Misalkan sebagai Y. Nah, dari informasi di soal berarti bisa kita peroleh model matematikanya. Oh, sorry. Ternyata di soal sudah ditentukan. Sudah ditentukan bahwa panjang jembatan itu disimbolkan sebagai P. Ini ya. Ini sudah ada di sini. Jika panjang jembatan Shimotsui Strike dimisalkan P meter, tuliskan model matematikanya atau persamaannya. Nah, sekarang dari informasi soal bisa kita baca kembali. Kalau Akasio Kaikyo itu panjangnya 1991. Kemudian untuk Shimotsui Strike panjangnya adalah 111 meter. Akasio Kaikyo panjangnya 111 meter, lebih panjang dari 2 kali panjang jembatan Shimotsui Strike. Artinya 2 kali panjang jembatan Shimotsui, 2K 2K itu 2P, sorry. Ini biar nggak ada apa-apa. Karena sudah ada. 2P itu sama dengan panjang Akasio Kaikyo ditambah 111 meter. Nah, panjang Akasio Kaikyo adalah 1991 ditambah dengan 111 meter. Itulah ukuran panjang 2 kali jembatan Shimotsui Strike. Oke, sekarang ini model matematikanya. Nah, sekarang kita menyelesaikan. Persamaannya. Nah, di sini bisa kita peroleh 2P sama dengan 1991 ditambah 111. Hasilnya adalah berapa? 2 0
21. Jadi 2102. Itu ya. Oke, kita konfirmasi di sini. Ya, 2102. Sehingga karena sini masih ada nilai 2-nya, 2 kali P berarti P pindah menjadi pembagi. 2102 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 1050 1051. Ya. Jadi hasilnya adalah 1051 meter. Jadi panjang jembatan Shimotsui Strike adalah 1051 meter. Oke, jelas ya? Mudah. Kita hanya diminta untuk mengubah model matematika, kemudian menyelesaikannya dengan cara yang sudah pernah kita jelaskan sebelumnya. Nah, sekarang ada di sini ya halaman berikutnya tentang bersepeda. Nah, situ sudah ada penjelasannya. Ali mengendarai sepeda menempuh jarak 21 km. Pada jalan yang menanjak, kecepatannya X kurang 3 km per jam selama 1 jam 30 menit. Kemudian melanjutkan perjalanan pada jalan yang datar dengan kecepatan 2X tambah 1 km per jam selama 30 menit. Berapakah perbandingan antara panjang jalan yang mendatar dan yang menanjak? Bagaimanakah untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Lanjutkan mengerjakan aktivitas berikut ini agar Ananda lebih cepat memahami persoalan tersebut. Nah, di sini diberikan penjelasan bahwa buatlah dulu persamaan yang menunjukkan hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan pada dua kondisi jalan tersebut. Jadi yang perlu diingat adalah jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Ya, jadi harus menentukan dulu persamaan yang hubungan hal tersebut. Atau kalau saya biasanya menyingkat jarak itu, jarak kecepatan kali waktu itu dengan Jokowi. Jadi J sama dengan jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Sama ya. Nah, kalau biasa di IPA biasanya simbolnya SV dengan T. Nah, kemudian nanti di sini dibuat. Kemudian nomor 2, selesaikan persamaan tersebut. Nomor 3, tentukan jarak tempuh bersepeda pada jalan yang menanjak berapa. Tentukan jarak tempuh bersepeda pada jalan yang mendatar berapa. Kemudian tentukan perbandingan jarak tempuh antara jalan yang menanjak dengan jalan yang mendatar. Jadi misalkan ya, misalkan kalian memperoleh jarak yang menanjak itu jarak menanjaknya misalnya 50 meter. Terus jarak yang mendatar misalkan 20 meter. Nah, baru kita tulis perbandingannya adalah 50 banding 20. Seperti itu. Terus kalau kita sederhanakan semuanya sama-sama bisa dibagi 2. Jadi 5 banding 2. Ini misalkan saja ya, misal. Itu sebagai sekedar penjelasan untuk menjawab soal tersebut. Baik. Kemudian nanti silakan dibaca-baca soal yang ada di latihan. Kemudian di sana sudah ada penjelasannya juga dari nomor 1 sampai nomor 10. Hanya cukup dibaca saja. Yang menjadi tugas kalian hari ini adalah menjawab yang permasalahan tentang yang bersepeda tadi, yang ini. Ya, silakan ini dijawab. Kemudian dikirimkan nanti linknya Pak Guru kirim di grup seperti biasanya ya. Oke, demikian video kita hari ini. Jika ada pertanyaan silakan lewat grup saja. Pak Guru akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.